Hey teman-teman, ketemu lagi ya di segmen kita kali ini 5 hal dari pertandingan Brentford melawan Arsenal, di mana ini adalah pertandingan Carabao Cup ronde ketiga yang kita sudah menangkan pertandingan ini 1-0. Seperti biasa dalam segmen 5 hal ini saya akan membahas 5 hal yang menurut saya unik dan menarik dari pertandingan kemarin ini yang semoga juga bisa menarik buat teman-teman ya gitu. Oke, tidak berlama-lama, saya ingin membahas pertama ini adalah Emil Smith Rowe yang setelah 499 hari ya dia tidak pernah turun sebagai starter untuk Arsenal, kemarin akhirnya turun sebagai starter. Ya, dia turun di posisi half space kanan ya. Posisi yang biasanya diisi oleh Odegaard. Jadi ini diisi oleh Emil Smith Rowe, dan menurut saya dia pertandingan kemarin bermain cukup bagus. Fans sudah lama menunggu ya Emil Smith Rowe ini, karena harusnya dia ini menjadi wajah Arsenal bersama dengan Bukayo Saka ya, sebagai pemain dari akademi yang muncul sebagai bintang di Arsenal. Dan sayang sekali karena cedera yang maju akhirnya hanya Saka doang. Emil Smith Rowe tertinggal gitu. Kalau ditanya cederanya karena apa gitu kan, ya Emil Smith Rowe ini cedera bukan karena benturan saat pertandingan atau latihan, tapi dia memang cederanya ini adalah karena pertumbuhan otot yang tidak seimbang. Jadi dia cederanya ini adalah di otot selangkangan ya. Ini lebih karena sial dari sisi genetis. Jadi memang sial aja dari sisi genetis, sehingga ketika dia sebagai atlet profesional, ototnya di situ itu tumbuhnya tidak seimbang, sehingga itu cedera di situ membutuhkan dioperasi. Dan ya selama 2 musim ini, lebih malah ya mungkin, ini dia tidak pernah turun sebagai starter lagi, atau ya intinya adalah dalam 2 musim terakhir ini dia tidak bisa bermain sebagai pemain yang penting lah bagi Arsenal, walau tadi masih sangat dielu-elukan oleh para fans, karena memang ya ini adalah anak kita sendiri nih gitu kalau mau dibilang ya. Jadi emang anak akademi kita sendiri dan sangat dinanti-nantikan, yang harusnya dia menjadi bintang di Arsenal, tapi masih ditunggu lah karena dia juga masih muda ya, masih 22 atau 23 lah. Jadi kesempatannya masih sangat banyak, dan menurut saya kemarin sebagai starter dia juga mengambil kesempatan dia, walaupun tidak terlalu banyak hal yang terlalu kelihatan wah gitu ya. Yang perlu diingat adalah ini tim yang dibuat hanya untuk pertandingan kali ini. Jadi ini bukan tim yang setiap minggu main bersama-sama ya. Secara individual tim ini sebagian besar adalah tim pemain pelapis. Jadi bukan yang setiap minggu bermain bersama-sama. Jadi komunikasi antar pemainnya juga masih belum pada tingkat yang tinggi gitu ya. Jadi melawan tim sekelas Brentford menurut saya juga ini sudah sangat bagus. Bisa menang 1-0 menurut saya sudah sangat bagus gitu ya. Karena dari sisi pertahanan dan penyerangan menurut saya, dan dari sisi pressing juga ya, menurut saya sudah sangat menampilkan bahwa ini adalah permainan Arsenal. Jadi tidak kelihatan sebagai tim yang tidak punya identitas Arsenal. Enggak, ini identitas Arsenalnya masih sangat kental. Jadi walaupun ini secara individual ini pemain-pemain yang ya tadi tidak pernah bermain bersama-sama setiap minggu, ini sangat bagus. Dan Smith Rowe juga menurut saya tadi ya mengambil kesempatan dia, walau dari Arteta sendiri juga mengatakan di press conference pasca pertandingan ya, bahwa Smith Rowe ini secara fisik dia pemulihannya belum sempurna. Jadi kalaupun dia turun sebagai starter, ini belum bisa turun full 90 menit gitu ya. Jadi pasti di menit ke 70 atau 80 nanti akan diganti kalaupun dia turun sebagai starter. Kenapa? Karena ya tadi belum sempurna pemulihannya. Dan ini yang menurut saya menarik ya,
dengan dia turun di half space kanan yang di posisinya Odegaard sekarang, menurut saya kayaknya Odegaard bisa loh ditaruh di sebelah kiri. Jadi bermain bersama dengan Smith Rowe. Smith Rowe di half space kanan dan Odegaard di half space kiri yang posisinya biasanya di musim ini ditempati oleh Kai Havertz gitu kan. Jadi menurut saya Odegaard bisa tuh di yang sebelah kiri, jadi bermain bersama-sama di kiri dan kanan. Kenapa? Karena Odegaard ini yang menurut saya sekarang kayaknya lebih sering-sering maju ke depan gitu. Jadi bisa Smith Rowe yang agak di tengah belakang, Odegaard yang di kiri agak-agak maju gitu. Ya nggak tahu dah, nanti kita lihat ya pendapat Arteta seperti apa. Cuman menurut saya ini kayaknya bisa nih dimainin Smith Rowe bersama dengan Odegaard dan Saka dengan posisi seperti itu. Ini menurut saya. Ya, oke. Itu tentang Emil Smith Rowe. Berikutnya adalah tentang pemain muda. Ini juga jebolan, sekali lagi jebolan akademi ya. Charles Sagoe Junior yang kemarin turun sebagai starter perdananya ya. Jadi pertama kali debut sebagai starter untuk Arsenal. Dan memang dari Arteta sendiri juga ketika ditanyakan kenapa yang diturunin Sagoe, karena kan kita juga punya banyak lah ya pemain-pemain muda yang digadang-gadang ini akan menjadi pemain masa depan Arsenal. Kenapa kok yang diturunin kemarin si Sagoe? Ya karena dari Arteta bilang dia sebagai winger ya, kemarin dia diturunkan sebagai winger kanan. Dan Sagoe ini secara usia dibanding pemain muda lain, ini usianya dia 19 tahun. Jadi memang pas, usia yang pas dan pada kondisi yang pas juga. Karena adanya cedera dari Trossard, Martinelli, Saka juga ya. Jadi ya ini adalah kesempatan dia untuk menunjukkan ya ini sebagai pemain akademi dikasih kesempatan lah, dan pertandingannya juga ya kalau mau dibilang nggak penting ya nggak terlalu penting gitu ya, tapi ya penting juga gitu. Jadi Charles Sagoe ini kemarin menurut saya juga ya walaupun tidak terlalu kelihatan secara pertandingan gitu, tapi kalau saya melihat dia cukup bagus itu ya, menunjukkan kualitasnya sebagai pemain muda gitu. Dan juga sekali lagi ya, ini tim yang bukan bermain setiap minggu, setiap pekan secara berulang-ulang. Ini tim yang dibikin secara dadakan dan lawannya tim sekelas EPL Brentford gitu. Jadi dan di kandang Brentford pula. Jadi sudah cukup bagus, dan kita lihat nanti perkembangannya Sagoe ini ke depannya gimana, apakah nanti bisa juga merangsek ke tim inti ya, kita lihat nanti. Ya berikutnya saya ingin membahas tentang Jorginho ya. Jorginho ini kemarin mainnya sangat ngotot sekali ya menurut saya. Jadi sepertinya dia ingin banget menebus kesalahan dia kemarin. Bolanya kerebut ya di pertandingan melawan Spurs, ketika dia bolanya direbut James Maddison yang lalu menciptakan gol kedua bagi Spurs gitu. Dan ya menurut saya kemarin dia permainannya sangat ngotot Jorginho, dan dia juga sebagai jenderal lapangan tengah ya, bisa dilihat di heat map-nya ini. Di seluruh area tengah ini dia bermainnya bermain di mana-mana lah ya gitu. Jadi sangat kental sekali dia, permainannya ngotot sekali, secara pertahanan juga cukup bagus ya. Banyak dia memenangkan duel di lapangan. Jadi ya menurut saya ini Jorginho pantas lah untuk kemarin. Dia kalau menurut saya pribadi dia sebagai jenderal lapangan tengah dan sebagai kapten, kemarin dia dijadikan kapten, pantas lah dia ya sebagai jenderal lapangan tengah dan kapten untuk pertandingan kemarin.
Ya semoga semakin kurang lah ya untuk blunder-blunder dan semakin banyak bermain seperti pertandingan inilah si Jorginho ini. Ya itu untuk Jorginho. Dan berikutnya kita untuk Aaron Ramsdale ya, yang turun sebagai penjaga gawang dan ya selama seminggu lebih ini banyak sekali kontroversi. Kita melihat Aaron Ramsdale ini di berita ini, ya banyak media yang sepertinya pengen dia keluar dari Arsenal gitu kan. Ya biasalah media ini sama pemain-pemain Arsenal ini biar segera keluar gitu, padahal memang dia sangat penting sebagai pemain, sebagai goalkeeper kedua di Arsenal. Menurut saya juga bukan goalkeeper kedua ya, ini memang kalau di Arteta ini pengen saling menguji lah ini para pemain ini. Dan kita lihat nanti kan untuk pertandingan IPL besok siapa yang akan diturunkan. Arteta sendiri juga ketika ditanya nanti untuk pertandingan akhir pekan IPL ini nanti siapa yang diturunkan, apakah Raya atau Ramsdale gitu. Karena apa? Karena kemarin Raya menurut saya juga ada blunder ya ketika melawan Spurs. Apakah ini lalu akan membuat dia diganti oleh Ramsdale? Ya kita nggak tahu. Menurut saya sih memang nanti pembagiannya apakah memang berdasarkan dari sesi latihan, dari pertandingan sebelumnya. Ya kita lihat, yang pasti Ramsdale kemarin sekali lagi dia menunjukkan kelasnya dengan dia bisa menjaga clean sheet ya. Ada satu ini kemarin yang menurut saya penyelamatan penting lah ya, itu walaupun pertama diblok oleh Kiwior, tendangan yang hampir pasti gol kemarin itu ya, tapi berhasil diselamatkan oleh Kiwior dan Ramsdale gitu kan. Sebagai kiper ya ini dia untuk ya ini dia melakukan 3 save ya. 2 itu dari dalam kotak pertandingan, dari dalam kotak penalti, lalu apa ini ya? Ya oke. Secara intinya sih sebenarnya secara save dia nggak terlalu banyak melakukan save, tapi save yang dia lakukan itu semuanya save penting dan berhasil menjaga clean sheet kemarin jadinya gitu. Nah kalau dari saya dari sisi apa ya, kontroversi di luar lapangan, sebenarnya kontroversi juga enggak lah ya, lebih ke media yang berusaha menggoreng berita gitu ya. Itu juga bapaknya si Ramsdale kemarin kan sibuk sebelum pertandingan itu, bapaknya Ramsdale itu sibuk di Twitter untuk membela anaknya gitulah ya dari berita-berita negatif gitu. Dan menurut saya inilah bapak yang sayang sama anak gitu. Ya, ini memang si Ramsdale ini sama bapaknya ini mereka sangat sangat erat hubungannya ya. Jadi bisa dilihat itu di dokumenter All or Nothing, kedekatan Ramsdale ini dengan bapaknya. Dan bahkan Arteta sendiri juga pernah dalam satu konferensi pers, saya lupa pertandingan mana, cuman intinya Arteta itu bilang bahwa Ramsdale ini dia dengan ayahnya, jadi Arteta dengan ayahnya ini pernah berdiskusi gimana caranya supaya bisa mengeluarkan potensi terbaik dari Ramsdale ini. Jadi Arteta bahkan sampai diskusi dengan si bapaknya ini, ya ini anakmu ini apa yang bagus, gimana caranya ngomong sama dia, ya begitulah intinya. Dan juga kemarin di pasca pertandingan itu dia juga ditanya, Arteta juga ditanya kan, ini menurut Arsenal, menurut Mikel Arteta, ini apakah Ramsdale ini jelek sebagai goalkeeper gitu kan, intinya seperti itu tanyanya. Dan Arteta sendiri bilang enggak lah, Ramsdale ini adalah kiper yang berkualitas. Dan gimana ini adalah pilihan Arteta. Ramsdale itu adalah pilihan Arteta. Jadi ketika semua orang di klub waktu itu mengatakan bahwa ini nggak pantas dibeli gitu kan. Jadi Arteta bilang bahwa ini adalah pembelian yang dia yang minta secara khusus. Jadi dia yang memang benar-benar bilang ini Ramsdale harus dibeli ketika semua orang meragukan, apalagi ya
kiper yang 2 kali degradasi kok mau dibeli. Ini Arteta yang kekeh mau minta ini Ramsdale dibeli, dan akhirnya memang dibeli. Jadi memang ini adalah tanggung jawab Arteta, Ramsdale ini gitu. Jadi ya ketika dia merasa bahwa ini memang perlu diganti atau gimana, atau memang tadi kan pembelian raya ini adalah untuk menaikkan kemampuan Ramsdale, ya kita lihat nanti perkembangannya gimana. Tapi yang pasti Arteta sudah menyatakan bahwa pembelian Ramsdale ini adalah tanggung jawab dia. Jadi untuk perkembangan kemampuan Ramsdale ini juga menjadi tanggung jawab dia. Itu yang dia katakan ya. Jadi bahwa ya nggak perlu khawatir untuk waktu permainan, menurut saya untuk Ramsdale dan Raya ini pasti akan menurut saya akan sering ada pergantian. Dan kita lihat nanti di akhir pekan bagaimana pertandingan ini, goalkeeper ini nanti siapa yang akan turun gitu. Ya, terakhir ini saya mau ngomong untuk Takehiro Tomiyasu ya, yang turun sebagai dia pertama turun sebagai sayap kanan. Kalau saya lihat ya di sayap kanan, lalu setelah Ben White ditarik keluar diganti, dia jadi di central back gitu. Nah ini menurut saya ini juga Tomiyasu ini permainannya kemarin sangat bagus ya. Ini bisa dilihat di heat mapnya ini, dia turun sebagai tadi yang saya bilang ya, wingback kanan gitu. Permainannya sangat selama 90 menit, pertahanan yang sangat solid ya. Ada 72 sentuhan bola, 46 passing akurat, lalu juga ada berhasil melakukan 1 crossing, ada 8 long ball yang 4 ini berhasil menemukan rekan setim. Lalu untuk duel dia melakukan 3 duel darat dan 1 berhasil dimenangkan, 4 duel udara di mana berhasil memenangkan 3 ya. Jadi ya Tomiyasu ini menjadi satu kandidat lagi ya, bahwa ini untuk pertahanan kita ini banyak pilihan gitu kan. Jadi Tomiyasu ini mungkin banyak yang melihat dia terlupakan karena di kanan banyaknya dipakai itu adalah Ben White, di kiri itu seringnya Zinchenko, lalu untuk di tengah kita udah ada Saliba, ada Gabriel, ada Kiwior gitu kan ya. Dan menurut saya ini ya Tomiyasu ini pemain pelapis yang versatile lah. Dia bisa di mana-mana kan, bisa di tengah, kiri, kanan, dan kemarin dia juga di akhir pertandingan itu sebagai tengah gitu, menunjukkan permainan dia di back tengah. Dan menurut saya mungkin ya apakah bisa sebagai starter? Mungkin sebagai starter masih kalah lah ya dengan Saliba dan Gabriel, apalagi juga ada Timber, walaupun Timber cedera sekarang gitu kan, tapi bahwa posisi di tengah ini sangat kuat. Jadi sangat sulit sih bagi untuk Tomiyasu ini untuk bisa merangsek ke pemain inti. Tapi menurut saya sebagai pemain pelapis ya, untuk pertandingan-pertandingan sebagai untuk pertandingan EFL, FA Cup gitu ya, atau pertandingan-pertandingan melawan tim-tim kecil lah ya di EPL, menurut saya amat sangat bisa digunakan sebagai pelapis. Atau mungkin ketika ada kecapean gitu ya, untuk para pemain inti kita perlu rotasi, saya tidak akan khawatir, saya tidak akan merasa deg-degan kalau misalkan dalam pertandingan penting gitulah, misal melawan Manchester United, Chelsea, Liverpool, bahkan mungkin Manchester City, ketika central defender kita itu diturunkan adalah Tomiyasu. Karena misalkan ya misal amit-amit gitu ya, Saliba atau Gabriel itu ada cedera, Tomiyasu yang diturunkan, saya nggak akan khawatir. Kenapa? Karena melihat dari permainan kemarin sangat solid gitu ya Tomiyasu, dan sangat pantas untuk kalau misalkan dia dilakukan sebagai starter kalau starter inti kita ada yang tidak bisa turun karena satu dan lain hal gitu.
Ya, teman-teman, itu adalah 5 hal dari pertandingan kemarin ya yang menurut saya menarik. Semoga ini juga menarik buat teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya. Dan kalau teman-teman suka untuk video-video seperti ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan mungkin kalau teman-teman ada hal menarik lain dalam pertandingan kemarin, boleh yuk ditulis di kolom komentar. Ya, itu saja dari saya. Sampai jumpa.